Salam kerahiman. Hari ini bicara tentang kerendahan hati, diambil dari 1605. Semakin rendah hati, semakin Tuhan hadir. Oh Yesusku, Engkau sendiri harus menaruh kata-kata ke dalam mulutku, supaya aku dapat memuji Engkau dengan sepantasnya. Begitu rendah hatinya Suster Faustina, bahkan dia minta supaya Tuhan yang menaruh kata-katanya di mulutnya untuk memuji Tuhan. Bukan dari keinginannya sendiri, tapi dia justru dengan rendah hati dia minta tuntunan dari Tuhan. Dan Yesus menjawab, "Putriku, tenanglah. Lakukanlah seperti yang kukatakan kepadamu. Pikiran-pikiranmu berpadu dengan pikiran-pikiranku." Kalau kita datang pada Yesus, kita mohon sesuatu pada Yesus untuk kebaikan kita. Dalam hal ini Suster Faustina mohon kepada Yesus supaya dibimbing, diberi kata-kata untuk bisa memuji Tuhan, dan Yesus langsung merespon dan mengatakan kepada Suster Faustina, "Lakukanlah seperti yang kukatakan kepadamu," yaitu pikiran-pikiranmu berpadu dengan pikiran-pikiranku. Jadi apa yang kita pikirkan, padukan dengan pikiran-pikiran Tuhan. Maka tulislah apa yang muncul dalam pikiranmu. Jadi bukan pikiran saya, maunya saya, apa yang saya pikirkan, tapi serahkanlah pikiran-pikiran kita, dipadukan, disatukan dengan pikiran Tuhan. Dan setelah langkah itu baru Yesus katakan kepada Suster Faustina, tulislah apa yang muncul dalam pikiranmu. Selanjutnya, Suster Faustina mendapat arahan dari Yesus mengatakan bahwa engkau adalah juru tulis kerahimanku. Aku telah memilih engkau untuk tugas ini, baik dalam kehidupan sekarang maupun dalam kehidupan yang akan datang. Jadi Yesus memilih Suster Faustina untuk tugas tersebut, sekarang dan yang akan datang, yaitu tugas sebagai juru tulis kerahimanku. Beginilah aku menghendakinya, kendati segala perlawanan yang akan diberikan orang terhadapmu. Ketahuilah bahwa pilihanku tidak akan berubah. Yesus jauh-jauh hari sudah memberitahukan kepada Suster Faustina, engkau juru tulis kerahimanku sekarang dan nanti waktu yang akan datang. Tapi sekaligus Yesus mau katakan kepada Suster Faustina, akan banyak perlawanan yang akan diberikan orang kepadamu. Sama seperti suster tua yang ada di kongregasi berkata kepada Suster Faustina, siapa kamu? Enggak mungkin Tuhan memilih kamu yang pendidikannya rendah, yang dianggapnya tidak suci oleh oleh suster yang tua tersebut. Bahkan kata-katanya begitu kasar dengan seonggok. Kalau Bapak Ibu masih ingat beberapa bacaan yang lalu. Itulah perlawanan-perlawanan yang akan dialami oleh Suster Faustina. Yesus sudah kasih tahu lebih dahulu dan memang harus terjadi seperti itu. Begitu pula dalam hidup kita. Tuhan pasti sayang sama kita. Tuhan mengasihi kita. Tapi untuk supaya kesetiaan, ketaatan, iman kita tumbuh, maka diperlukan ujian-ujian tersebut. Diperlukan untuk menghadapi situasi-situasi di mana kita akan mengalami perlawanan, akan mengalami tantangan, akan mengalami hambatan. Dan di sini Yesus dengan jelas katakan, begitulah aku menghendakinya. Menghendaki engkau menjadi juru tulis kerahimanku. Kendati segala perlawanan
yang akan diberikan orang terhadapmu. Yesus tahu akan banyak orang yang melawan apa yang mungkin dilakukan oleh Suster Faustina. Tapi ketahuilah, pilihanku tidak akan berubah. Begitu pula dengan kita semua yang ada dalam YouTube ini, yang sering mendengar tentang kerahiman Tuhan, mengikuti buku diary-nya Suster Faustina setiap hari, masuk dalam kelompok komunitas kerahiman ilahi, menjadi devosan kerahiman ilahi. Ini semua sudah Tuhan rencanakan, bukan keinginan kita sendiri, tapi Tuhan yang bertindak lebih dahulu, memilih, memanggil, dan kita menjawab. Kita ada, kita mendengarkan, kita hadir. Dikatakan untuk kita semua pasti, ketahuilah bahwa pilihanku tidak akan berubah. Mungkin kita juga sebagai devosan mengalami banyak tantangan, banyak hambatan, bahkan banyak perlawanan. Tapi ingat satu hal ini yang Yesus katakan, bahwa pilihanku tidak akan berubah. Kita semua sudah dipilih Tuhan, dan pilihan Tuhan tidak akan berubah. Pada saat itu, aku membenamkan diriku dalam kerendahan hati yang mendalam di hadapan keagungan Allah. Yang dilakukan oleh Suster Faustina bukan protes, Tuhan, engkau kan sudah pilih saya jadi juru tulis kerahimanmu. Permudah saya, mampukan saya untuk menulis dengan baik. Dia nggak minta seperti itu. Dia nggak minta untuk kepentingannya dia. Tapi yang dia lakukan, menerima semua yang diucapkan oleh Yesus dan dia benamkan dirinya dalam kerendahan hati yang mendalam di hadapan Allah. Di hadapan Allah dia bukan siapa-siapa, dia bukan apa-apa, walaupun dipilih oleh Yesus sebagai juru tulis kerahimanku sekarang dan yang akan datang. Itulah yang kita mau belajar dari Suster Faustina, merendahkan diri. Bukan merasa hebat karena dipilih, tapi justru harus semakin membenamkan diri dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan. Semakin merendahkan diriku, semakin aku diresapi oleh kehadiran Allah. Itu yang Suster Faustina sharingkan. Semakin dia merendahkan hatinya, justru dia merasakan semakin diresapi oleh kehadiran Allah. Semakin dia bisa merasakan kehadiran Allah. Itu sharing Suster Faustina untuk kita semua. Mari kita juga belajar untuk semakin rendah hati, supaya kita juga bisa semakin merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita sehari-hari. Terima kasih. Salam kerahiman.